Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Apa kabar hari ini? Sudah makan siang? Belum. Sudah, alhamdulillah udah. Pakai seragam rapi. Aduh, ada yang bingung itu, masih ada yang belum physical distancing tuh. Coba jaga jarak dulu HP-nya dan manusianya. Masih Saya udah ada pakai masker nih. ini ya HP-nya yang kalau mau dimatiin berarti mic-nya biar tidak ngahiung. Yang ngariung, yang berdekatan. Oke, teman-teman, salam. Ini suaranya gak jelas. Suara saya nggak jelas, jelas ya sekarang? Jelas suaranya? Jelas. Jelas, oke. Jelas. Kalau masih kurang jelas berarti masalahnya di sisi sinyal Anda. Oke, teman-teman semua, selamat datang selamat datang di mata kuliah karakter building bersama saya. Masih kurang jelas? Apa? Kurang jelas, putus-putus. Jelas nih. Putus-putus nih suaranya. Oke, sebentar ya, sebentar. Cek dulu ininya. Tes, sekarang jelas apa masih putus-putus? Kalau masih putus kita sambungin. Jelas nih. Jelas? Oke. Teman-teman, kalau saya berbicara boleh di-unmute, tapi kalau teman-teman mau menjawab baru di-on-kan lagi mic-nya ya, supaya lebih terdengar jelas suara sayanya. Nah, teman-teman, jika saya berbicara silakan gunakan pakai gerak tubuh saja, misalnya setuju, oke. Kalau nggak setuju, sip gitu, Miss. Oke. Seperti saya tanya, suaranya sudah terdengar jelas? Tinggal kasih tanda begini. Ini bukan kampanye ya. Oke, ya gimana lah, bebas itu mah ya. Oke, teman-teman, perkenalan dulu. Katanya nggak kenal, makanya ta'aruf. Kenalan. Iya, kenalan. Kelas OM 9C, yang saya lihat pakaiannya sudah rapi semua, karena habis dari kampus kayaknya nih, habis belajar offline ya. Ada belajar offline ya? Ya, Miss. Mau belajar offline, Miss. Oh, mau. Apa udah tadi pagi? Mau, Miss, mau. Oh, habis saya offline gitu. Iya. Iya. Oke. Teman-teman, perkenalkan, walaupun misalnya saya sudah kenalan, tapi kenalan lagi nggak apa-apa ya. Kan beda tempat, beda acara. Perkenalkan, nama saya Rini Novianti Yusuf. Teman-teman bisa panggil saya Miss Rini. Saya akan menemani teman-teman selama 1 semester ke depan untuk belajar karakter building. Nah, apakah kalian sudah membuka PowerPoint, bahan tayang, video yang sudah saya share di Google Classroom? Sudah. Yakin sudah? Yakin sudah? Yakin, Miss. Tapi belum semua. Tapi belum semua. Dangdur. Oke, teman-teman, kalau saya tanya, yang terfikirkan oleh teman-teman ketika membaca judul karakter building, kita itu akan belajar apa sih? Ngelain udah kemana sih? Ngelain? Kira-kiranya kita akan belajar apa sih kalau teman-teman baca ada karakter building, berarti kita akan belajar tentang apa? Tentang karakter seseorang, Bu. Wih. Jadi pembentukan karakter, Miss.
Pembentukan karakter untuk Membuat peran, kepribadian diri sendiri, Miss. membuat kepribadian untuk diri sendiri. Lalu gimana? Ada Membuat lagi? pribadi biar lebih jujur. Betul. Ya, kurang lebih kita akan belajar mengasah karakter yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Kenapa saya bilang belum? Karena kan kalau belum berarti akan. Daripada dibilang tidak, kalau tidak itu berarti nggak akan sama sekali. Saya yakin di setiap manusia ini memiliki pribadi yang baik sebetulnya. Memiliki karakter yang baik, hanya bagaimana dia bisa menemukannya dan bagaimana lingkungan tempat dia bergaul gitu atau tinggal. Oke teman-teman, sebelum ke situ saya ingin perkenalan dulu dengan kelas OM 9C. Kenalan singkat saja ya, nama, asal sekolah, dan alamat. Saya sebutkan namanya on mic, habis itu mute lagi, terus saya sebutkan lagi nama berikutnya on mic, terus habis itu di unmute lagi. Oke? Oke. Ya, pohon. Oke, saya mulai dari Alda Safinatun Naja. Silakan on mic, nama, asal sekolah, dan alamat. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safinatul Naja. Asal sekolah S1 Surabaya. Alamatnya Dusun Tanah Timbul, Cilamaya. Terima kasih. Oke, orang Cilamaya kembali kasih, di unmute lagi. Di mute lagi. Alpina Damayanti. Perkenalan, Pina. Hadir, Bu. Yuk. Disimak makanya. Nama saya Alpina Damayanti. Ya. Sinyal menghilang. Tiba-tiba hilang. Halo, Teh Alpina. Halo, Teh Alpina. Damayanti dari Jatiragas, asal sekolah SMAN 1 Jatisari. Oh, Jatiragas dan di Jatisari. Oke, silakan di mute lagi Teh Anissa Naswadia. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nisa Naswadia dari Jatiragas, asal Bineka. Asal sekolah Ahmad Kelari. Orang Kelari. Iya, Miss. Oke, selanjutnya Astri Aditasari. Perkenalkan, nama saya Astri Arditasari, alamat Kampung Citaman, asal sekolah SMAN 1 Tuk Jambe Barat. Oke, sip. Silakan di mute lagi Cahyadi Yadi. Cahyadi Yadi. Mana Cahyadi Yadi? Ada, Miss. Ya, dibuka dulu maskernya sedikit aja biar aku bisa lihat kegantenganmu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Dedi, asal sekolah dari SMK Plagasari. Alamat Plagasari, Kampung Cicadas. Oke, Udah, Miss. sip. Udah, di mute lagi. Denny Rahmat. Hadir, Miss. Yuk, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal Turi Barat 3, Cilebar Karawang, dari SMA 1 Tempuran. Oh iya, salam kenal Adeni, saya juga dari Cilebar. Lalu, silakan di mute lagi Adeni. Dewi Indriani. Hadir, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cahaya ilahi di belakang teh, jadi black lagi. Lagi di atas, Miss. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani. Asal sekolah SMK PGRI Telagasari, alamat Tempuran. Oke, sip. Di mute lagi. Teh Diana Marcella, silakan. Firmin. Nama Diana Marcella. Asal sekolah SMA 1 Tempuran. Alamat Tempuran. Ngekos berarti ya? Iya. Oke, Teh Diana. Thank you. Silakan di mute. Sekarang Eka Fajar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eka Fajar Maulana. Saya dari SMK PGRI Telagasari, alamat Tempuran. Oke, thank you Eka. Tinggal minut lagi. Vintiawati, silakan. Apa sih tadi nama? Lu Ngahyung pergi dulu, coba teh keluar dulu. Jauh gitu kalau lampu merah bebas. Perkenalkan, nama saya Pintiawati. Ya. Alamat Ciketing. Asal sekolah SMA Negeri 1 Teluk Jambi Barat. Oke, thank you Teh Vintia. Gilang, silahkan. Di mute lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Mustika-Diri, alamat Cikampek, asal sekolah SMKN 1 Jatisari. Oke, Teh Gilang, thank you. Indah Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puramasari. Alamat Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas. Asal sekolah SMA 1 Pedas. Oke, orang Karangjatinya. Tahu lah, pokoknya saya mah yang punya wilayah Karawang, wah. Oke, Teh Indah, thank you. Silakan di mute lagi. Ismail Marezuki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka maskernya dikit. Asal. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Ya. Asal sekolah SMK PGRI Telagasari. Saya berasal dari Telagasari. Oke, thank you Ismail. Silakan di mute lagi. Karena Dinata. Karena because mana? Karena because ada nggak yang namanya Karna Dinata? Ada, Miss. Yuk, atuh. Mana kameranya nggak di-onin? Kameranya kayak itu. Masa? Beda. Ya. Perkenalkan, nama saya Karna Dinata, asal sekolah SMK PGRI Telagasari, tinggal di Telagasari. Oke, thank you Abikals. Lanjut Lutskai. Silakan Lutskai. Perkenalkan, nama saya Lucia Amalia Putri. Saya dari SMA 4 Karawang. Alamat Kedungwaringin. Ini ya yang ketua kelasnya ini, Lucky yang ini. Iya, Miss. Wah, mantap. Ketua kelasnya perempuan. Semangat teh. Thank you. Lanjut Melia Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Susanti dari SMK PGRI Telagasari, alamat Tempuran.
Oke, thank you Teh Melia. Sekarang Muhammad Isbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat nih namanya nih yang Perkenalkan, nama kuliah saya Muhammad Isbat, Ya. asal dari Raumeta, asal sekolah SMK 1 Raumeta. Oke, thank you Isbat. Kita ketemu lagi dengan saya. Tenovia Ratnasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ratnasari. Mana wajahnya Teh? Itu mah atap apa lantai? Asal sekolah SMA PGRI Cikampek. Ya. Alamat di Cikampek. Thank you Teh Novia dari Cikampek. Lanjut Kodratullah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudrotullah. Asal sekolah dari SMA Purwakarta Al-Muhajirin. Oh, iya. Sekarang Alamat ngekos di Karawang. enggak, Kok enggak sih? dekat. Kan belum alamatnya, Miss. Oh iya. Lanjut. Alamat Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Oh, orang Ciranggon tapi mesantren di sono, dia Majirin, Purwakarta ya. Ya, Miss. Oke, thank you. Lanjut Rajib Maulana. Rajib. Ada Rajib? Gak ada apa? Ada Miss. Dihurungkan atuh mikna. Perkenalkan, nama saya Raji Maulana, asal saya dari Cilamaya. Asal sekolah dari SMN 1 Cilamaya. Oke. Cukup ya, status mah nggak usah. Lanjut Rismawati Dewi. Ya, Miss. Ya, silakan Teh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi dari SMKN 1 Jatisari, alamat Patok Besi. Oh, orang Subang ya, Patok Besi. Oke. Lanjut ke Sakila Amanda. Perkenalkan, nama saya Sakila Amanda Fauzi, asal sekolah SMA Negeri 3 Cikampek, alamat Cikampek Barat. Thank you Teh Syakila. Lanjut Siti Aidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya social distancing dulu tuh HP-nya tuh biar nggak ngayung. Nama saya Siti Aidah. Asal sekolah SMA Kotril Karawang, alamat Tunggak Jati. Oke, thank you. Lanjut Siti Julaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, asal sekolah SMK Perbankan Indonesia, alamat Rengas Dengklok. Oke, thank you Teh Siti yang setengah wajahnya. Kemudian dilanjut sama Siti Nurseha. Perkenalkan, nama saya Siti Nurseha, alamat Dusun Gulampok, Kecamatan Pedes, asal sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Oke, dari Gulampok. Thank you Teh Siti Nurseha. Lanjut Suryani Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Kotril Karawang, alamat dari Tunggak Jati. Oke, thank you Teh Suryani Fajri. Lanjut Tias Trianti. Yuk, aku lagi. Perkenalkan, nama saya Tias Trianti. Saya dari SMK PGRI Telagasari, alamat Telagasari.
Oke, thank you Tetia. Lanjut Vina Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Novianti dari SMAN 1 Telagasari, alamat Wadas Pulau Kelapa. Oh, orang Pulau Kelapa. Oke. Ada yang belum kesebut untuk kenalan? Nina. Oh, Teh Nina. Ya baru join ya. Silakan Teh Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari SMA 1 Telagasari. Alamatnya di? Daya Luhur, Tempuran. Oh iya, Daya Luhur. Iya. Oke, thank you. Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke teman-teman, terima kasih perkenalannya. Ternyata banyak yang rumahnya jauh-jauh ya, dari Cilebar, Tempuran, Cilamaya, Pedes, sampai ke Subang. Nah, kita pertemuan pertama ini, saya hanya memberikan pengantar, jadi memberikan tahu silabusnya, silabus pembelajaran kita mau belajar apa saja. Atau coba saya buka share screen ya. Kelihatan nggak? Sudah muncul belum? Belum, Miss. Udah. Udah apa belum? Udah. Udah, Miss. Udah, Miss. Oke. Tadi perkenalan sudah ya, sekilas tentang saya. Kemudian kita lanjut langsung ke sini aja. Kita bahas tentang rules-nya belajar bersama saya. Halo? Hai. Ada ya? Tidak Ada. Ada, Miss. Oke. Berpindah nggak sih ininya, slide-nya? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak. Enggak. Oke. Sekarang pindah nggak slide-nya? Pindah. Hah? Ada? Ada. Sekarang 2. Sekarang bagian apa di situ? Ada. Karakter building. Oke, kita akan belajar tentang karakter building. Nih, teman-teman. Saya beritahu dulu tujuannya. Kita belajar karakter building ini katanya supaya teman-teman ini dapat membangun hubungan antar sesama manusia ini dengan rasa nasionalisme, memiliki nilai-nilai rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, memiliki nilai kejujuran, memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab, serta patriotisme. Sehingga nanti teman-teman ini diharapkan memiliki kebiasaan dan budaya untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan belajar apa ya, kalau karakter building itu menurut saya simple, mudah, sederhana. Tinggal bagaimana teman-teman mau action. Jika saya memberikan motivasi, jika saya memberikan arahan, dan ketika kita sharing itu kalau teman-teman bisa melakukannya dan mau dan niat berubah, insya Allah karakter-karakter yang diharapkan di dalam tujuan ini bisa tercapai.
Nah, deskripsi dari mata kuliah ini membahas hubungan manusia dengan sesamanya dan juga negaranya yang meliputi nilai-nilai rasa hormat, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta patriotisme. Nah, pendidikan karakter ini mahasiswa diharapkan memiliki kebiasaan dan budaya untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana teman-teman ini bersikap, etikanya bagaimana, attitude-nya, sopan santunnya. Kenapa ini harus belajar? Karena nanti teman-teman ketika sudah lulus dari LP3I akan bekerja di perusahaan atau misalnya ada yang lanjut menjadi wirausaha, itu akan dilandasi dengan nilai-nilai sikap-sikap karakter yang sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia, begitu. Kemudian saya lanjut ya. Nah, capaian pembelajarannya ini nanti bisa teman-teman baca saja 1 sampai dengan 6. Saya skip langsung ke ini materi-materinya. Jadi ada 9 materi yang akan kita pelajari di setiap pertemuannya. Nomor 1, memahami hakikat manusia, menganalisis hubungan karakter dan kepribadian dan sebagainya dan lain-lain. Nah, kita akan belajar ini semua 1 sampai 9 dan teknis pembelajarannya itu kita buka di sini. Nah, ini adalah kegiatan pembelajarannya. Pertama, ada presentasi dan diskusi per materi yang dilakukan oleh saya. Kemudian ada juga penugasan paper atau misalnya mereview video yang dipresentasikan oleh teman-teman. Misalnya teman-teman dikasih tugas makalah atau dikasih tugas sama saya nih suruh menganalisa atau mengkaji karakter seseorang di sebuah film. Nah, itu kan namanya mereview, mengkaji, otomatis harus diceritakan kan, diketik. Nah, itu disebutnya dalam berbentuk paper. Kemudian nanti membuat laporan studi kasus. Terus ada kunjungan ke panti asuhan, yayasan sosial, atau kunjungi daerah yang terkena bencana banjir. Nah, ini sebetulnya kita lihat dulu kondisi keadaan COVID-19 ini ya. Kemarin kan sudah zona orange, tapi qadarullah saat ini sudah zona merah kembali Karawang. Jadi untuk yang kunjungan ini apakah nanti akan tetap jadi atau tidak, kita lihat sikonnya nanti. Kalaupun misalnya terlalu beresiko, paling nanti kunjungannya ya mengunjungi rumah kerabat, saudara, tetangga, gitu-gitu aja. Nanti kita pikirkan kembali, nanti saya informasikan kembali. Kemudian, nah yang poin nomor 5 ini, sebelum mulai perkuliahan, mahasiswa ditunjuk di minggu sebelumnya untuk memberikan motivasi. Jadi teman-teman mulai minggu depan, 1 orang setiap minggunya bergantian memberikan motivasi kepada teman-temannya. Motivasinya bebas, boleh berupa quotes, boleh berupa dalil, boleh berupa pengalaman pribadi, pokoknya apapun itu motivasinya. Contoh nih, misalnya mantan sudah berlalu, tapi hidup harus terus berjalan karena kesuksesan menanti di depan. Nah, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi motivasi semacam gitulah. Kemudian yang ketiga adalah nih, tata tertib pembelajaran online bersama saya. Pertama, setiap peserta didik wajib menggunakan seragam. Karena teman-teman mau ada kelas offline, jadi hari ini semuanya rapih berseragam. Hanya untuk teman-teman yang laki-laki, rambutnya yang belum rapi, silakan dirapihkan kembali. Ya, yang agak-agak gondrong punten dicukur heula da moal mantak gering gak dicukur ge. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mengakses link yang sudah disediakan untuk mengikuti pelajaran. Contoh, tadi kan saya kasih link video YouTube, nah teman-teman itu akses, teman-teman tonton. Terus kemudian saya kasih link Google Meet nih, kita mau ngobrol di sini, terus teman-teman akses. Jadi wajib hukumnya. Yang ketiga adalah setiap peserta didik mengisi presensi kehadiran yang sudah disediakan. Nah, saya akan mengabsen teman-teman yang ada di Google Meeting
ketemu saya, nanti saya akan absen. Misalnya jumlahnya pas nih 30, berarti semuanya hadir. Tapi kalau cuma ada 27, berarti 3 orang ini akan dicari dan diabsen nanti misalnya sakit atau tanpa keterangan. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat, setiap peserta didik wajib mengaktifkan kamera ketika melakukan komunikasi dengan tenaga pengajar. Nah, tadi mengaktifkan kamera nih, tapi sekarang semuanya sudah pada off. Kecuali Cahyadi yang masih on, kemudian siapa lagi nih, belum saya lihat. Iya, langsung dinyalain. Iya. Karena itu adalah bagian dari tata tertib. Jadi nggak boleh off kamera, harus on. Ya. Karena kalau kalian off itu, ada yang bari rebahan misalnya, atau sambil tuang misalnya. Jadi banyak kegiatan, aktivitas di off-kannya kamera itu. Makanya saya ingin on, berarti kalau on, saya bisa lihat teman-teman apakah menyimak saya atau tidak. Sepakat ya? Mana tandanya setuju ya? Sepakat? Ya, sip. Kemudian selanjutnya adalah setiap peserta didik berperan aktif dalam PBM. Jadi maksudnya berperan aktif adalah karena kita tidak ketemu di ruang kelas, jadi teman-teman saya harapkan aktif di Google Classroom, misalnya ketika diskusi atau tanya jawab, bertanya atau misalnya membantu menjawab di Google Meet, pokoknya berperan aktif itu akan menambah nilai keaktifan di dalam kelas. Jadi untuk penilaiannya itu ada 4 jenis, ada penilaian dari tugas, ada penilaian dari formatif, ada penilaian UTS, dan penilaian UAS. Nah, keaktifan peran ini juga bisa nambah-nambah tugas, nambah-nambah nilainya gitu. Jadi misalnya tugasnya ada individu, ada kelompok. Formatif itu seperti apa? Misalnya kayak kasih kuis-kuis gitu, kuis-kuis lucu gitu yang gemoy. Sebelum belajar kita kasih kuis gitu biar semangat. Gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sumber referensinya. Ini materi kuliahnya, materi yang akan kita pelajari itu ini kurang lebih dari silabusnya sudah saya kasih lihat. Kita akan belajar tentang ini loh gitu. Nanti UTS itu di pertemuan ke-8. Ke-7, ke-8. Maksudnya habis pertemuan 7 UTS terus pertemuan ke-8. Sampai ke UAS selesai. Nah, ini mulai memasuki materi. Tapi sebelum itu, saya persilakan dulu pada teman-teman yang ingin bertanya mengenai rules atau peraturan atau tentang apapun itu yang terkait dengan teknis pembelajaran. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum. Aduh rewas. Waalaikumsalam. Mana nanya? Alda. Yuk. Miss Alda izin bertanya. Boleh, saya izin menjawab. Miss, kalau yang dimaksud makhluk multidimensional itu apa, Miss? Itu ya, sama-sama. Itu sudah masuk ke itu ya, materi ya. Kita tahan dulu untuk menjawab pertanyaan dari Alda. Kita bahas ke teknis dulu. Jadi gimana ini yang mau bertanya teknis dulu nih soal belajar MISRI ini. Misalnya Miss boleh nggak datang telat di ruang belajarnya atau apapun itu silakan. Miss mau bertanya. Oke, silakan. Gimana? Itu quotes teh sebelum masuk belajar atau gimana, Miss? Ya, quotes-nya itu quotes-nya itu misalnya kita mau ketemu di Google Meeting, berarti di Google Meeting 10 menit atau 5 menit sebelum kita penjelasan materi. Atau kalau misalnya di Google Classroom ya berarti tinggal di kolom komentarnya.
tentang motivasi teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh setiap hari harus memiliki motivasi gitu. Kenapa harus memiliki motivasi? Sebagai penyemangat supaya lebih semangat lagi. Yuk, ada yang mau tanya lagi terkait teknis dulu? Ada lagi? Come on. Nona. Hah? Gimana? Sudah? Bentar, Miss. Oh, bentar ada. Oke, aku tungguin. Udah. Gimana? Miss, kalau kuisnya ngedadak apa gimana? Nah, seru nih pertanyaannya. Kuisnya mendadak atau gimana? Mister ini itu gimana mood? Kalau moodnya lagi mau kasih tahu minggu depan kuis, berarti kuis. Kalau nggak mau kasih tahu ya berarti siap-siap aja. Kuisnya insya Allah mudah kalau belajar tentang karakter itu. Oke? Tenang, pokoknya mah gampang. Nanti kuisnya biasanya sih Mister ini lewatnya link Google Form. Yuk, ada yang mau bertanya lagi teknis? Miss, izin bertanya. Iya. Cara belajarnya itu kayak gimana sih, Miss? Kita cara belajarnya online, karena instruksi dari pendidikan juga untuk mata kuliah Mister ini kita full online. Jadi cara belajarnya itu ya lewat Google Classroom dan Google Meet. Jadi misalnya awal-awal Mister ini sapa atau buka kelasnya lewat Google Classroom, kemudian nanti 30 menit atau 40 menit kita ketemu di Google Meet, terus di menit-menit terakhir balik lagi ke Google Classroom. Gitu. Nanti untuk kalau untuk pengumpulan tugas biasanya di Google Classroom. Jadi misalnya Mister ini tulis tugas 1, nah teman-teman posting di situ. Gitu. Iya Miss, makasih. Sama-sama. Ada lagi nggak? Udah Miss, izin bertanya Miss. Yuk, silakan. Kalau misalkan ada kelompok presentasi itu offline atau online Miss? Semua aktivitas kita lakukan secara online. Lalu presentasi kelompok gimana Miss? Ya kan kita bisa presentasi di Google Meet. Gitu. Teman-teman, nanti kenapa saya kasih tugas kelompok? Jadi gini loh, karena kita belajar online, biasanya belajar online itu rasanya berbeda dengan offline. Materi yang Mister ini sampaikan pun kalau secara pribadi kan takutnya tidak tersampaikan kalau secara online, Makanya kita buat kelompok tersebut semacam kelompok belajar buat teman-teman. Misalnya kelompok 1 dikasih tugas tentang materi bertanggung jawab, perilaku tanggung jawab. Nah, nanti teman-teman buat makalah tentang itu, diskusi bersama kelompok, lalu dipresentasikan. Jadi kan kalau belajar bareng itu kan kalau kelompok kan kalian bisa ketemuan. Misalkan satu kelompok itu nggak akan banyak-banyak, maksimal misalnya 6 orang atau 5 orang gitu. Jadi bisa lebih, mudah-mudahan materinya lebih sampai kalau berkelompok. Walaupun pada kenyataannya kelompok itu anggaran gawe masih tadi. Tapi jangan begitu ya. Kebiasaan saat sekolah SMA yang mengerjakan tugas kelompok, tapi yang mengerjakan yang sauran, kita minimalisir itu. Kalau bisa kita hilangkan. Oke? Ada lagi nggak ada ini? Jadi satu kelompok berapa orang, Miss? Untuk teknis kelompok kita akan bahas minggu depan, atau kalau enggak kita bikin WA group kali ya. Jadi maksudnya biar tidak menghabiskan durasi di Google Meeting gitu. Ya sebenarnya bisa sih diskusi di Google Classroom, tapi kayaknya lebih mudahnya di WA group juga kita bikin ya untuk koordinasi dan komunikasinya gitu. Iya. Ya, makasih, Miss. Oke. Ada lagi? Tenang, jangan khawatir, jangan takut. Santai kok belajarnya. Lebih ke praktek dan aplikasi
diri sendiri dan kehidupan sehari-hari. Moal 3 pelajaran non teh atau soalnya teh belajar non pengarsipan dan segala macam. Tenang. Yuk, sudah? Cukup? Atau ada lagi yang mau bertanya yang terkait teknis dulu? Sudah? Aman? Sudah. Oke. Tadi pertanyaan Teh Alda, Miss, makhluk multidimensional itu apa katanya? Itu bukan? Iya, Miss. Iya. Adakah teman-teman yang bisa bantu jawab? Kan taunya manusia itu, Miss, makhluk sosial. Ini kok multidimensi. Ayo, yang mau bantu jawab, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Ingat, keaktifan dalam pembelajaran bisa jadi nilai tambah. Jangan takut salah. Aduh, Miss, mau googlingnya juga HP-nya dipakai Google Meet. Gitu. Ada yang mau curi star untuk nilai tambahannya? Manusia multidimensional. Yuk. Biar aktif, kita udah masuk ke materi. Tidak ada nih, tidak ada, sepi. Tidak ada, mungkin tidak ada, Miss. Cari cing, ayo, Miss. Cing-cing wae mah ditugaskan ya komisri nih. Tugasnya adalah untuk minggu depan cari sumber bacaan apa itu makhluk multidimensional. Ayo lo. Itu tugas bukan, Miss? Iyalah, habisnya nggak ada yang mau jawab. Jadi Miss izin jawab, Miss. Oh, ada yang mau jawab. Ya silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi tugasnya. Menurut Dewi, manusia multidimensional itu yang memiliki banyak karakter. Misalnya mudah dalam bergaul, terus mudah dalam adaptasi di lingkungan, seperti itu, Miss. Oke, boleh. Terima kasih Teh Dewi. Sama-sama. Siapa lagi? Yuk, ada lagi nggak? Satu lagi deh, baru nanti Mister ini yang jawab. Satu lagi deh. Bu, pertanyaan apa, Bu? Apa itu makhluk multidimensional? Ayo coba buru-buru googling buru. Yes. Ya, silakan Teh Luki. Menurut Lucky, manusia multidimensi itu memiliki banyak karakter dari psikologisnya, terus dia itu bisa pendidikannya baik, kayak dan cara berpikirnya itu lugas gitu, Miss, luas. Ya, benar. Terima kasih Teh Lucky. Ada lagi? Nih mulai seru nih, mulai aktif. Ayo dong. Tadi kan pemanasannya udah. Apa itu makhluk multidimensional? Coba kita artikan dari kata multi dan dari kata dimensi. Apa yang terpikirkan oleh teman-teman mendengar makhluk multidimensional? Cina malah diaktifkan. Yuk, siapa? Multi itu kan berarti banyak, lebih dari itu. Terus dimensi juga dia lebih
kayak ruangan gitu. Jadi si pribadi karakter seseorang itu lebih dari satu. Jadi berbagai macam. Ya, bisa. Gitu. Yang lain nih dari 30 yang jawab 2 orang berarti 28 orangnya ditugasin ya. Jangan. Ayo buru, ayo. Apa itu makhluk multidimensional? Menurut pendapat atau sepengetahuan teman-teman aja, jangan takut salah belajar. Kita kan sama-sama belajar. Di-onin mic-nya. Ya gimana? Eka? Mau jawab? Aisbat? Ada nih? Miss. Ya. Jadi menurut Denny itu mempunyai karakter pribadi seseorang, Miss. Ya. Dirinya sendiri gitu. Orang itu memiliki karakternya pribadi sendiri. Ya. Boleh? Ada lagi? Itu kan tadi salahkan. Iya kalem weh. Makanya kalau suruh jawab, jawab. Ya, Miss, jawab. Kan melatih mental, melatih percaya diri. Kemon, ada lagi, aku mau Miss. Aku mau Miss. Dengan senang hati. Silakan Teh Tias. Makhluk multidimensional itu manusia yang memiliki kekayaan yang nyata gitu, yang dimensi. Ya, terus? Udah gitu aja. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Saya mengapresiasi untuk teman-teman yang mau jawab. Ada lagi nih. Tadi Dewi, Lutskai, Tias, Denny. Tuh udah saya ciri. Ada lagi? Apa itu makhluk multidimensional? Biarin Google juga, yang penting kan ada kemauan untuk jawab daripada yang tidak sama sekali. Yuk, apa itu makhluk multidimensional? Oke, tidak ada ya. Sekarang giliran saya ya. Jadi begini teman-teman, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Terima kasih untuk Teh Alda, pertanyaan yang luar biasa sekali untuk pembuka pertemuan kita hari ini. Ya, kita coba mencari jawabannya dari kata yang tadi, multi dan dimensi. Multi itu kan lebih dari satu, betul yang tadi kata Teh Lutskai. Dimensi itu ruang. Jadi manusia itu sebagai individu, mereka memiliki dimensi ruang yang tidak cuma satu. Gitu. Apa itu dimensi ruangnya? Dimensi ruang berpikir, merasakan, olah rasa, olah pikir, untuk apa? Untuk bisa menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, kemudian dia bisa mencari solusi untuk problematika kehidupannya. Jadi memang kita ini dianugerahkan oleh Allah dengan rasa, dengan pikir, yang dimensi-dimensi tersebut bisa digunakan untuk menganalisa kejadian, kemudian bisa bermuhasabah diri untuk mencari solusi dari setiap permasalahan hidup yang datang. Begitu. Saya coba rangkum dari jawaban tadi Teh Dewi, Teh Lukin, Adenit, Atias, itu tidak ada jawaban yang tidak salah. Saya menambahkan dan melengkapi. Begitu Teh Alda, Risma. Ya Miss, makasih. Udah paham Miss. Ya, udah paham ya. Jadi manusia itu makhluk multidimensi, memang memiliki kekayaan yang lebih gitu. Jadi dia bisa mengakui dirinya seperti apa, dia bisa merumuskan sesuatu hal, dia bisa menganalisis, itu karena dimensi kekayaan olah rasa, olah pikir yang Allah anugerahkan. Begitu, Cahyadi, aku mah nggak dapat Google.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak nih lanjut. Ada, Miss. Oh, ada. Gimana? Miss, izin bertanya. Ya. Kenapa perlu pendidikan karakter? Kenapa perlu pendidikan karakter? Thank you pertanyaannya Terisma. Sama itu, Miss. Oh iya, gimana? Multikultur. Ya. Ya. Oke, thank you Terisma. Ya, sama-sama. Pertanyaannya seru ya. Tadi pertanyaan pertama adalah kenapa strong why-nya kita itu harus belajar pendidikan karakter? Menurut teman-teman gimana? Apakah apakah dirasa perlu kita belajar pendidikan karakter atau enggak perlu, Miss? Itu mah dari TKG udah dapet kita mah. Atau bagaimana? Pertanyaan yang satu itu. Terus yang kedua multikultural. Sebelum saya jawab, seperti biasa, saya lempar pada teman-teman dulu supaya memiliki kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan supaya belajar online kita itu lebih aktif gitu. Enggak cuma saya yang ngoceh, sorangan. Siapa yang mau coba jawab yang pertama dulu deh? Menurut saya, Miss, kenapa harus belajar pendidikan karakter? Miss izin jawab. Boleh. Siapa coba tadi? Dewi. Oh, Dewi. Ya, gimana Teh Dew? Menurut Dewi ya pendidikan karakter itu memang sangat diperlukan karena cuman tidak keahlian saja yang sekarang dibutuhkan, tetapi attitude juga harus ditingkatkan. Seperti itu, Miss. Oke, sepakat. Terima kasih. Jawab. Oke, boleh Teteh Alda. Miss, menurut Alda mah multikultum itu istilah multikultural untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, Miss. Multikultural adalah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, Miss. Betul. Itu definisinya ya. Ya, tapi Teh Alda sekali lagi kultural ya, bukan kultum. Kultum mah kuliah 7 menit. Gak apa-apa. Grogi ya. Namanya juga pertemuan pertama. Sip, tapi udah bagus. Jawabannya itu memang seperti itu ya. Jadi manusia ini memiliki kekayaan. Jangan kabur atau Teh Alda, tapi diulangi tadi jawabannya naon multikultum. Iya, Miss. Multikultural. Multikultural yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Tuh. Tentang ragam banyaknya kehidupan di dunia gitu. Jadi saling sama-sama. Jadi saling berkaitan dengan si manusia ini menjadi makhluk multidimensional. Ada yang mau berpendapat lagi? Tadi yang pertama, kenapa pendidikan karakter ini kita harus belajar nih? Menurut aku sih gak penting-penting amat. Yes. Ya, gimana Teh Lutskai? Menurut aku pendidikan karakter itu kan penting soalnya biar pribadi kita menjadi lebih baik, terus juga pandangan orang lain ke kita nggak buruk. Terus buat melamar pekerjaan juga penting banget soalnya pasti mereka juga perusahaan nyarinya yang pribadi baik, jujur, disiplin gitu. Iya, betul. Jangankan untuk melamar di perusahaan, untuk melamar calon mertua pun perlu yang namanya pendidikan karakter. Loh, itu jelas loh, itu real loh, bener loh ya. Iya kan? Kita tuh perlu berkarakter. Miss izin menjawab. Iya, boleh. Saya izinkan. Kenapa perlu pendidikan karakter? Karena akan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, contohnya rasa hormat dan tanggung jawab.
Betul, itulah menjadi bekal kita untuk hidup ya. Jadi kenapa perlu pendidikan karakter? Karena kita untuk belajar. Kan Miss Rini tadi sudah sampaikan bahwa sebetulnya pada hakikatnya setiap manusia itu adalah orang baik. Cuma bagaimana dia bisa memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai di norma kehidupan di Indonesia. Nah, fungsinya untuk apa belajar karakter? Ya selain untuk mencari pekerjaan, tentu untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama tetangga, keluarga, pasangan, keluarga, udah keluarga ya. Jadi begitu, strong why-nya. Ada lagi yang mau menampilkan, Miss menurut saya emang nggak perlu gitu. Ya boleh aja, silahkan. Ada yang berpendapat tidak perlu? Oke teman-teman, seru sekali diskusi hari ini ya. Berhubung 5 menit lagi menuju jam berakhirnya belajar, kita stop dulu Google Meeting-nya. Kita lanjut kembali ke Google Classroom, supaya teman-teman juga bisa bersiap berangkat ke kampus kan. Jadi kalau di Google Classroom kan bisa sambil on the way gitu. Kalau ini kan harus on kamera. Oke teman-teman, kita lanjut diskusinya di Google Classroom ya. Terima kasih untuk perkenalan yang keren hari ini. Terima kasih untuk keseruannya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Untuk pembuka awalan belajar di karakter building ini. Oke ya, saya tutup di sini. Mari kita pindah ke Google Classroom lagi. Ya, Miss. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.